Kali ini kami berada di kawasan PJR, penjual jagung rebus atau pedagang jagung rebus di area Karya Baru atau area Kaisabu, Kota Bau-Bau. Ini jalan poros menuju ke luar Kota Bau-Bau, yaitu ke Pasar Wajo. Di sini banyak sekali jagung rebus dijajakan di pinggir kiri kanan dari jalan tersebut dan cukup ramai. Dan kali ini kita masih dan selalu bersama dengan Kanda Faisal. Gimana kabar ini, Kanda? Alhamdulillah baik. Baik. Kayaknya kita sudah mulai menjelajahi kota-kota, menjelajahi tempat-tempat wisata, baik itu kuliner, tempat nongkrong yang ada di Kota Bau-Bau. Ya, dan salah satu tempat yang menyenangkan di sore hari itu di PJR. Kita duduk sore nyantai sembari makan jagung rebus. Ya, ini mirip kalau kita dari perjalanan dari Kolaka ke Kendari. Oke. Itu ada PJR Ponidaha. Oke. Itu menarik, dan saya rasa di PJR Karya Baru ini tempatnya juga cukup menyenangkan. Ya. Kemudian juga varian jagungnya ini memang enak. Enak ini ya. Lokal. Jagung lokal. Oke. Karena lokal mungkin jadi di sini kita lihat kan yang buka cuma 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3 tempat. Yang lain ada beberapa yang tidak buka. Entah kenapa ini, entah karena jagungnya tidak ada atau karena menggunakan jagung lokal. Iya, ini kekurangan bahan baku. Ini mungkin kemungkinan ya kurang bahan baku ya, bisa jadi ya. Bisa jadi sebenarnya harus dipikirkan bagaimana agar stok jagung yang ada di Bau-Bau ini bisa mencukupi. Betul. Sehingga ini selalu buka ya. Selalu buka tentu. Berarti stoknya mungkin diintervensi oleh pemerintah untuk diberikan edukasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat sini bisa tanam dan jagung selalu ada. Atau tapi memang jagungnya enak. Begitulah rata-rata yang lokal itu. Mantap. Oke, jadi begini kan, Dak. Ini kan juga salah satu tempat nongkrong yang bagus untuk pemuda. Nah, dan ini juga termasuk daerah UMKM. Dan ketika kita bicara soal UMKM atau tempat-tempat pekerjaan, maka tidak terlepas sebenarnya dari pendidikan. Walaupun ketika orang jualan seperti begini tidak serta-merta mereka butuh pendidikan yang tinggi. Minimal mereka punya pengetahuan terkait cara menjual dan lain sebagainya. Yang pertama kita coba untuk diskusi terkait pemuda dan pendidikan. Oke. Menurut Anda, apakah pendidikan itu penting bagi pemuda? Itu dulu mungkin kita mulai dari situ. Pendidikan itu penting untuk pemuda. Penting ya, penting. Oke. Kenapa pendidikan itu penting kira-kira? Karena menjadi sebagai sebuah bekal buat kita minimal untuk membentuk karakter, mindset kita. Iya. Karena di dunia pendidikan kita banyak diajar bukan hanya persoalan mungkin yang sifatnya skill. Oke. Kita diajar juga mengenai attitude, mengenai adab, dan bagaimana membangun jaringan. Oke. Saat ini kan pendidikan itu kalau dulu itu wajib belajar tuh 6 tahun. Sekarang wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun dan itu gratis. Oke. Dari sudut pandang ini, Kanda, misalnya seseorang ingin menjadi sesuatu, otomatis dia butuh pendidikan tertentu kan? Tetapi kalau misalnya dia cukup mungkin dia kemampuannya hanya sampai SMA, apakah hal tersebut bisa menunjang karirnya di kemudian hari? Seperti itu. Persoalan bisa ya pasti bisa. Bisa ya, oke. Yang penting dia memiliki skill, keterampilan. Sudah ada juga, pemerintah juga sudah mengadakan BLK, Balai Latihan Kerja. Oke. Tempat kursus untuk bisa meningkatkan skill. Namun saran saya, pendidikan itu tetap kita harus tempuh. Harus ditempuh, oke. Minimal katakan S1, S2. Oke. Dan itu bukan hanya berorientasi kepada gelar, tapi bagaimana ya menambah skill, wawasan, pengetahuan dan jaringan kita. Oh, jaringan. Ini maksudnya kita coba masuk ke masalah networking atau jaringan tersebut. Seberapa besar itu pengaruh networking pendidikan terhadap networking atau jaringan seseorang? Iya. Terutama pemuda kira-kira. Kalau kita bicara dari sisi katakan kalau kita menempuh sebuah pendidikan di perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu kan tempat bertemunya orang dari berbagai macam suku, dari berbagai macam wilayah. Nah itu kan sebenarnya sebagai sebuah modal jaringan kita.
Oke. Kemudian kita juga kalau kita bicara kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin levelnya lebih tinggi daripada kita, sudah memiliki jaringan yang lebih luas. Iya. Kita bisa mungkin itu jadikan sebagai batu loncatan untuk kita bisa mengenal orang-orang yang mungkin lebih memiliki kapasitas di khususnya mungkin di bidang yang kita geluti. Berarti pendidikan yang kita jalani misalnya sampai S1 itu akan membuka networking kita yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Seperti itu. Di kampus juga kan kita diajar untuk berorganisasi. Oh iya, yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Baik itu yang di bidang mungkin katakan organisasi di bidang pengkaderan, kemudian juga ada organisasi yang menambah pengetahuan kita, katakan di bidang mungkin UMKM ada juga di kampus sekarang, atau di bidang jurnalis, di bidang dakwah juga ada lembaga dakwah kampus. Banyak intinya di kampus itu kalau kita memang kuliah atau menempuh pendidikan bukan hanya sekedar memburu gelar, ada juga kan orang yang mungkin pintar sih pintar, tapi dia hanya datang kampus, pulang, datang kampus, kemudian skripsi selesai. Dia tidak berproses, tidak membentuk jaringan, tidak membangun networking, nambah wawasan di bidang istilahnya kurang gaul lah dengan teman-temannya kayak gitu ya. Dan tidak bisa kita pungkiri hari ini yang banyak duduk di lingkaran katakan pejabat atau di organisasi-organisasi. Oh iya, betul. Masyarakat itu orang-orang yang memang memiliki jejaring. Iya, betul. Nah, jadi orang yang pintar tapi tidak memiliki jaringan itu kemudian akan lebih sulit untuk bagaimana bisa membangun, baik dari sisi katakan dia ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seorang birokrat. Berarti secara tidak langsung pendidikan yang dia tempuh itu akan memberikan dampak juga terhadap mental yang dia miliki di kemudian hari. Orang yang pendidikannya sarjana membangun networking dengan orang yang pendidikannya SMA tapi begitu-begitu saja, dari sisi mental itu berpengaruh tidak? Ya, berpengaruh, tapi begini, kita tidak ingin mendiskreditkan orang-orang yang mungkin katakan saat ini pendidikannya S3 ya, SD, SMP, SMA ya. Karena ternyata saat ini juga mereka lebih mampu untuk berimprovisasi. Contoh, banyak kita temui saat ini yang viral, seorang yang tamatan SMP atau SMA mampu membuat helikopter. Banyak yang tamatan SMP SMA mampu mengembangkan bisnis yang jaringannya sampai mendunia. Betul ya. Padahal dia cuma tamatan SMA, bahkan tamat SD, tamat SMP bisa seperti itu. Mindsetnya harus dibalik sebenarnya. Ini sebenarnya buat kita yang katakan konsen di bidang pendidikan, ini sebuah challenge buat kita. Kita harus buktikan bahwa memang dia harus berbanding lurus. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin tinggi juga memang jaringan skill kita. Jangan malah sebaliknya kita terlena mungkin dengan gelar sampai kita harus, bahkan ada yang sampai mungkin harus membeli gelarnya, bukan membeli ilmunya kan begitu. Berarti pendidikan penting, tetapi yang lebih penting lagi mental kita terhadap apa yang kita punya tersebut. Ya, betul. Kemudian saya mau tambahkan, ini kan ada perubahan. Saat ini kan teknologi semakin canggih. Jadi metode pengajaran juga pasti di zaman kita kan pasti berbeda. Iya, betul sekali. Nah, kalau dosen atau gurunya tidak mengupdate pengetahuan mereka, kemudian juga mentalitas daripada murid atau mahasiswa ini juga kemudian tidak mau berubah, maka ini pasti akan terdisrupsi. Kita yang katakan menempuh pendidikan itu memang dibandingkan dengan tamatan S3 tadi ini pasti akan tertinggal, karena kita hanya berorientasi ke gelar, tidak berorientasi ke skill, ke jaringan. Berarti ketika orang memiliki pendidikan yang istilahnya dia mengejar cita-citanya memiliki pendidikan S1, S2 dan lain sebagainya, tentu hal tersebut akan membuka kesempatan yang besar bagi dia untuk ketika terjun di masyarakat nantinya. Istilahnya dia punya peluang yang lebih luas lah dibanding dengan dia mungkin hanya tamatan SMA seperti begitu. Oke Kanda, begini. Saat ini mana itu Dinda? Saat ini kan kita berada di kawasan PJR ini. Di sini itu lalu lalang kendaraan itu cukup banyak, istilahnya cukup lancar atau padat. Ada tidak saran terkait kawasan ini ke depannya supaya bisa lebih baik lagi dan istilahnya bisa menunjang ekonomi masyarakat di sekitar sini? Saya optimis dengan tempat ini. Artinya
jika dikelola dengan baik, baik itu oleh pemerintah setempat, katakan kelurahan, Oke, siap. kecamatan, pemerintah kota, dan kita masyarakat semua, tempat ini sebenarnya menjadi sebuah tempat yang menarik, baik sebagai destinasi wisata Oke. akhir pekan, Oke. kemudian juga bisa sebagai wisata agro. Agro. Karena kan sini di belakang kita ini ada Oh iya betul. Kebun jagung. Ada kebun jagung. Oke, Iya. dimanfaatkan. Oh iya iya iya. bisa juga sebenarnya sebagai tempat edukasi sih sebenarnya, kalau anak-anak yang kemudian bisa diajak oleh gurunya mungkin Oke. untuk bersama dengan orang tua datang di daerah Karya Baru ini kan terkenal dengan daerah perkebunan dan pertanian. Oh betul betul Ya. betul. Berarti bisa dikembangkan, di depan ini dijajakan jagung rebus, di belakangnya itu area pertanian jagung. Ya. Jadi di kemudian hari misalnya masyarakat di kota bau-bau pusat kota sana yang mengajak anaknya, keluarganya atau siswanya datang ke sini, wisata edukasi seperti yang kita bilang, menanam jagung dan lain sebagainya. Nanam jagung di kebun kita. Setelah itu menikmati jagung yang ada di sekitar sini. Bisa kita kan ada bumi perkemahan Samparona. Iya Jadi iya. intinya bahwa akses orang ke daerah ini pasti Ya, cepat, betul. banyak, dan tinggi ya. Iya, Sehingga iya. ketika mereka mungkin ke Samparona atau Ke kota, wisata hutan pinus Samparona, pasti itu kan ada demand yang ke sana, pasti orang ke sana dan pasti lewat sini. iya. Oke. Dan mungkin saran saya tadi, supply-nya juga harus sustainable, Sustainable, berkelanjutan. Kalau Oke. kita datang tapi jagungnya tidak ada kan sayang. Tempatnya tutup. Iya, tempatnya betul, tutup, nanti betul. datang berikutnya masih tutup, datang berikutnya tutup, pasti kita ya kayaknya mungkin mau ke sini tapi takutnya tutup padahal sebenarnya buka. Nanti itu Ya, yang membuat betul. akan ya lama kelamaan pasti akan sunyi dengan sendirinya. Berarti bisa juga dibuatkan semacam perkumpulan, atau saya kurang tahu bagaimana di sini konsepnya. Tapi biasanya kalau misalnya dia ada kelompok, kemudian kelompok itu ada yang bina, yang ada kasih pelatihan dan lain sebagainya, istilahnya dididik, diedukasi, pasti akan lebih bagus lagi ya. Ini artinya kan sudah mulai menjadi sentra kan. Ya betul, sudah ada lokasinya nih. Hanya yang harus kita jaga adalah bahwa semakin majunya PJR ini, Iya. kita berharap tidak kemudian mendegradasi atau mungkin merusak lingkungan sekitar. Iya iya iya. Tetap keasrian, karena kan sebenarnya nilai jualnya di sini kan mungkin ini angin yang sepoi-sepoi, Iya, gitu betul. ya, segar, Segar, ini segar. tidak boleh hilang. Iya betul Jangan betul. daerah ini kemudian semakin maju, tapi alamnya semakin dirusak. Kita harus sejalan. Alam, lingkungan harus terjaga, UMKM maju, pendidikan maju, insya Allah Karya Baru daerah ini pasti akan sangat Akan maju. Oke, terakhir mungkin ada mungkin ini kan untuk meningkatkan atau mengembangkan tempat seperti ini kan tidak terlepas dari peran pemuda. Kemudian pemuda juga ketika ingin mengembangkan suatu wilayah tentu dia harus punya pendidikan. Pendidikan itu kan untuk mengembangkan ini kan pendidikannya tidak mesti dia sarjana dan lain sebagainya. Minimal dia punya pendidikan yang berkaitan dengan cara untuk mengembangkan usaha seperti ini. Mungkin ada saran atau motivasi kepada para pemuda yang ingin mengembangkan UMKM di wilayahnya atau mungkin di wilayah sini. Yang pertama untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi menimba ilmu di kampus, Ya, siap. ini sebenarnya menjadi sebuah peluang mereka bisa mengkaji, bisa mendiskusikan dan mencari bagaimana solusi ramuan terbaik agar tempat ini UMKM ini bisa bertumbuh. Oke. Dan kemudian juga buat teman-teman yang mungkin saat ini tidak melanjutkan bangku pendidikan, tidak juga berkecil hati, mereka bisa aktif di kelompok-kelompok pemuda baik di Karang Taruna atau banyak kelompok-kelompok masyarakat pemuda lainnya yang ada. Itu bagaimana bisa menginisiasi suatu apakah pelatihan atau mungkin studi banding melihat peluang-peluang di daerah lain yang kemudian seperti biasa amati, tiru dan modifikasi agar tempat ini bisa lebih maju ke depannya. Oke. Ada lagi kata-kata terakhir atau bagaimana sebelum kita tutup? Kata-kata terakhir, jagung Karya Baru itu memang enak. Oke. Percaya, saya makan ya. Siap. Bagaimana rasanya kan? Manis-manis. Manis. Mantap. Ini jagung lokal ya? Ya, kita harus Oke. cinta dan kita harus konsumsi produk lokal kita. Kita cinta produk lokal, kita kembangkan produk lokal, dan kita beli produk lokal kita. Gimana kan? Juga Siap. masa depan bangun rumah juga. Iya.
Ini kan banyak pohon cemara, jadi kan Ya, siap. siapa tahu ke depan bisa jadi keluarga cemara. Oh ya, terima kasih banyak. Ya, Semoga sehat selalu. Siap. Masya Makasih. Allah. Siap.